semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Naufal dengan NPM 653240032 dari kelas 1D Program Studi D3 Administrasi Logistik. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas sedikit mengenai hukum bisnis serta bentuk-bentuk dari hukum. Nah, jadi apa sih hukum bisnis itu? Jadi hukum bisnis merupakan suatu ketentuan hukum, baik ketentuan hukum yang bersifat tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur mulai dari tindakan, hubungan, hingga kegiatan usaha yang dilakukan oleh para pelaku bisnis atau pelaku usaha, baik kegiatan usaha yang berskala kecil maupun skala besar. Nah, tujuan dari hukum bisnis ini sendiri, yang pertama yaitu memberikan kepastian hukum, menjaga etika bisnis, serta memberikan keadilan bagi para pelaku bisnis, agar bisnis yang dijalankan oleh para pelaku bisnis ini dapat berjalan sebagaimana mestinya tanpa merugikan pihak-pihak tertentu. Kemudian tujuan yang kedua yaitu untuk menyelesaikan sengketa atau masalah yang timbul pada saat proses bisnis dilakukan. Nah, jadi biasanya saat melakukan proses bisnis, kita dapat saja menemui suatu masalah atau suatu sengketa. Nah, untuk menyelesaikan sengketa atau masalah tersebut, kita dapat menjadikan hukum bisnis sebagai pedoman atau acuan dalam menyelesaikan sengketa atau masalah tersebut. Nah, kemudian untuk tujuan yang ketiga, yaitu melindungi kepentingan hukum dari para pihak yang terlibat. Nah, apabila terjadi suatu masalah atau sengketa, para pelaku usaha atau pelaku bisnis yang terlibat itu memiliki perlindungan yang jelas dari hukum bisnis ini, sehingga dapat terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Selanjutnya, ada sumber hukum bisnis yang berlaku di Indonesia. Nah, sumber hukum bisnis yang berlaku di Indonesia yang pertama yaitu ada dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menjadi landasan konstitusional dalam proses perdagangan nasional. Kemudian yang kedua, ada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya yang mengatur terkait perikatan dan perjanjian. Kemudian selanjutnya ada Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Kemudian ada juga undang-undang khusus di bidang ekonomi dan bisnis. Seperti contohnya yaitu Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Selain dari undang-undang, sumber hukum bisnis yang berlaku di Indonesia itu ada dari sumber lainnya, seperti contohnya yaitu jurisprudensi, atau keputusan dari hakim di masa lalu, yang mana keputusannya itu diterapkan kembali pada kasus serupa di masa kini. Nah, setelah kita mengetahui dasar-dasar dari hukum bisnis, kita juga perlu mengetahui penggolongan hukum berdasarkan berbagai kategori. Nah, kategori yang pertama yaitu ada hukum berdasarkan wujudnya. Hukum berdasarkan wujudnya dibagi menjadi dua, yaitu hukum tertulis dan hukum yang tidak tertulis. Untuk hukum tertulis merupakan hukum yang tertuang secara resmi dan disahkan oleh lembaga yang berwenang. Contohnya yaitu ada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdagangan atau Hukum Dagang. Kemudian, hukum berdasarkan wujudnya yang kedua yaitu ada hukum tidak tertulis, yang mana hukum tidak tertulis ini biasanya muncul atau lahir, kemudian hidup dan tumbuh di sela-sela kehidupan masyarakat. Meskipun tidak dibukukan secara formal, namun hukum tidak tertulis tetap dipatuhi sebagai norma hukum di kehidupan sehari-hari masyarakat. Contoh dari hukum tidak tertulis ini yaitu adalah hukum adat Minangkabau atau sistem waris matrilineal, yang mana sistem ini mengatur bahwa warisan akan diturunkan kepada anak perempuan. Nah, untuk penggolongan hukum yang kedua, itu ada yang dibedakan berdasarkan sifatnya, yaitu ada hukum yang bersifat memaksa atau imperatif dan hukum yang bersifat mengatur atau dispositif, yang mana hukum yang bersifat memaksa merupakan hukum yang dalam situasi apapun harus tetap dipatuhi oleh semua pihak. Dan apabila tidak dipatuhi, itu dapat menimbulkan sanksi hukum yang akan dikenakan kepada pihak yang melanggar atau tidak mematuhi hukum tersebut. Nah, kemudian untuk hukum yang bersifat mengatur, itu biasanya dapat dikesampingkan apabila pihak-pihak yang bersangkutan itu telah membuat peraturan sendiri dalam suatu perjanjian. Nah, untuk penggolongan hukum yang ketiga, ada hukum berdasarkan wilayah berlakunya.
yaitu ada hukum lokal yang berlaku di suatu wilayah tertentu. Kemudian yang kedua, yaitu ada hukum nasional, yang mana hukum nasional ini berlaku di seluruh wilayah dari suatu negara. Kemudian yang ketiga, ada hukum internasional, yang mana hukum ini mengatur segala aktivitas dan hubungan antar individu lintas negara atau antar negara. Untuk golongan hukum selanjutnya, yaitu hukum yang dibedakan berdasarkan waktu berlakunya, yaitu ada hukum positif atau hukum yang telah berlaku dan dapat ditegakkan pada saat ini. Kemudian ada hukum yang akan datang atau hukum yang telah disahkan namun masih belum diberlakukan. Selanjutnya ada golongan hukum berdasarkan subjek hukumnya. Yang pertama ada hukum satu golongan atau hukum yang berlaku pada hanya satu golongan tertentu. Kemudian yang kedua ada hukum semua golongan, yaitu hukum yang berlaku terhadap seluruh golongan atau seluruh penduduk yang ada di suatu wilayah, seperti contohnya hukum di suatu negara. Kemudian yang ketiga, ada hukum antar golongan, yang mana hukum ini mengatur hubungan antara dua golongan yang berbeda. Kemudian ada juga golongan hukum berdasarkan luas berlakunya. Yang pertama ada hukum umum atau ius general, yang mana hukum tersebut itu berlaku pada hal-hal umum dan berlaku secara luas. Kemudian yang kedua, ada hukum khusus atau ius spesial, yang mana hukum ini berlaku hanya untuk seseorang atau keadaan tertentu. Baik, selanjutnya ada hukum berdasarkan fungsinya, yaitu ada hukum material atau substantive law, yaitu hukum yang mengatur hak, kewajiban, serta larangan secara substansial. Kemudian yang kedua, ada hukum formil atau objective law, yang mana hukum tersebut mengatur tata cara untuk menegakkan hukum material. Kemudian, untuk golongan hukum yang terakhir, yaitu golongan hukum menurut isinya, yang dibedakan menjadi dua, yaitu ada hukum publik atau public law, yang mana mengatur hubungan antara individu dengan negara atau antar lembaga negara, seperti contohnya hukum pidana dan hukum tata negara. Kemudian yang kedua, yaitu hukum privat atau private law, yang mana mengatur hubungan antar individu dengan individu yang lainnya secara privat, seperti contohnya jual beli tanah dan juga utang piutang. Mungkin sekian materi mengenai hukum bisnis dan golongan-golongan hukum yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Sekian, terima kasih.